Ini berat bro. Kalau ada nyamuk. Aja. Hasanah kuliner tanah air memang unik. Beragam makanan lezat yang biasanya tersaji ternyata dibuat dari bahan-bahan yang tidak disangka-sangka. Salah satunya oncom. Nah, sebelumnya saya ajak Anda untuk intip proses sebelum jadi oncom ya, yaitu pembuatan tahu. Pertama, kedelai terbaik yang sudah direndam air semalaman dicuci bersih. Setelah itu, kedelai digiling hingga hancur menjadi bubur kedelai. Masak dalam kuali besar. Setelah matang, saring ke dalam bak fermentasi agar ampas kulit dan sari kedelai terpisah. Lanjut, tambahkan cuka dan air rendaman kedelai untuk fermentasi dan dimasak kembali. Terakhir, tinggal dicetak, tutup dengan kain, dan jadi deh tahu. Nah, halo sobat sehari menjadi, ini adalah ampas tahu. Kalau buat sebagian orang kan dengar kata ampas, wah bakal nggak dipakai nih, akan langsung dibuang. Tapi jangan salah, ampas tahu ini akan kita bikin jadi sesuatu yang menarik. Kali ini saya akan bikin dua olahan dari ampas tahu. Ada tempe gembus dan yang sudah saya bilang di awal, oncom. Pertama-tama, ampas tahu untuk oncom dikeringkan dengan alat khusus. Kalau kata warga sih, dipres namanya. Sebab kalau ampas tahu dalam kondisi basah, maka oncom akan menjadi busuk ketika fermentasi dan rasanya pahit sehingga tidak bisa dimakan. Ini tuh beneran keras tuh. Karena sebetulnya si ampas tahunya udah mulai padat, tapi bener-bener harus kering. Kalau nggak ntar oncomnya rusak. Nih, tuh. Nggak turun. Nah, sudah gituin. Pegel lah, ganti tangan. Salah satu tempat yang masih memproduksi oncom berada di kawasan Kopti atau Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam sehari nih, tempat ini bisa memproduksi 2-3 ribu kajang oncom. Untuk itu, pembuat bisa menghabiskan hingga 200 karung atau 8 kuintal ampas tahu. Ayak dan keringkan ampas tahu supaya tidak menempel satu sama lain. Nah, mengacu pada KBBI, ampas ini sebenarnya berarti sisa barang yang telah diambil saripatinya. Eits, meski terkesan tidak bernilai ekonomis, tapi produsen oncom di sini tidak mendapat gratis loh. Satu karung dengan ukuran 40 kg dibanderol dengan harga Rp35.000. Ada aja satu dua nih lewat yang kayak gini nih. Dihalusin manual sekali lagi. Setelah diayak, ampas tahu kemudian dikukus ditungkus selama 2 jam atau hingga ampas tahu matang. Kita angkut dulu ya ampas tahu yang sudah dimasak. Oh iya. Ini udah pakai sarung tangan padahal kena ampas tahunya panas banget. Nggak panas bang? Nggak panas? Hebat emang, juara. Selain bertujuan untuk mematangkan ampas tahu, proses memasak ini juga membuat ampas tahu menjadi lebih awet dan tidak mudah bau. Pakai yang kecil dulu dah, bercepat. Pakai yang kecil dulu dah, bercepat. Ini pakai yang kecil sih nyeroknya lebih gampang, cuman panas ya. Serba salah. Bapak dah tahan dikit. Biar cepat. Ya ampun. Bukan bakalan kuat. Untuk saya nih, pekerjaan bongkar ampas tahu ini begitu melelahkan. Meski panas, saya harus sesegera mungkin menurunkan ampas tahu yang sudah matang agar bisa digunakan untuk memasak lagi. Saya pikir menekan hidrolik itu udah kerjaan yang paling capek.
begitu saya ada di samping panas ini, udah capek ngangkat. Kemudian juga ini panas, bener-bener panas. Jadi kalau dibuka dalamnya nih kamu lihat nih, kayak gini nih. Setelah sejam akhirnya proses bongkar selesai. Waktunya proses muat. Bener-bener sisik, perlu prima. Udah ngeluarin yang sana matang, terus kita masak lagi. Dan ini nggak ada libur selama setahun, libur cuma pas lebaran ya bang? Iya. Pas lebaran doang, 2 minggu, besok kerja terus. Nih fisik kalau nggak prima, aduh, tinggal pilih, aduh. Sakit pinggang, Mau di sini? atau pegelinu? Mau di atas? Ah nggak apa-apa, masih ini ngabisin dikit lagi. Sebelum api dinyalakan, berikan lubang secara merata. Saya juga baru tahu pemirsa kalau ternyata dia harus dibolong-bolongin seperti ini atau dikasih rongga ya bang ya. Ini biar bawahnya itu tidak gosong dan uapnya bisa sampai ke bagian atas. Dan terakhir, berikan tutup pada ampas tahu yang akan dimasak. Oke, waktunya menyalakan api. Tapi kita tidak menggunakan bahan bakar gas ya pemirsa. Yang ini masih tradisional menggunakan kayu bakar. Selain menambah aroma pada oncom, penggunaan kayu bakar bisa menghemat ongkos produksi sampai 30%. Jadi sekarang karena mengikuti perkembangan zaman, dia udah nggak lagi pakai cara manual yang ditiup lah atau dikasih minyak segala macam memang ya. Tapi dia pakai blower atau anginnya ditiup pakai mesin. Kalau nggak, waduh, lama panasnya. Tapi ini bener nih panas banget loh. Nih, api cinta apa api cemburu ini? Panas banget. Terus fungsinya ragi apa bang? Gini. Setelah dikukus, ampas tahu yang masih panas langsung dicetak. Selain untuk mempercepat proses produksi, mencetak ampas tahu ketika baru matang juga untuk memudahkan dalam membentuk kotak seperti ini. Oh, ke pinggir. Sehari bikinnya bisa sekitaran 3.000 oncom yang seperti ini. Ada yang unik nih pemirsa, ragi yang digunakan bukan ragi kering atau ragi instan yang siap pakai seperti yang biasa dijumpai di pasaran. Tapi ragi basah karena terbuat dari, ya, ampas tahu juga. Jenis tahu apa bang? Ini tahu goreng. Jenis tahu goreng. Kalau tadi kan dicampur ya, antara tahu Cina sama tahu biasa, tahu goreng dicampur. Nah jadilah untuk oncomannya. Tapi kalau raginya dibentuk dari ini nih ya. Iya, khusus tahu goreng doang. Khusus tahu goreng. Iya. Tapi ini warnanya masih begini bang. Besok? Iya, besok pagi itu udah merah. Sekali harus digoyang-goyangin. Kalau enggak dia nggak mau turun karena tipikal yang ini tuh ampas tahu yang padat. Setelah itu ampas tahu yang sudah dibentuk kotak dengan ukuran 40 x 15 cm didiamkan selama 2 jam atau hingga dingin. Karena bila sampai ragi ditaburkan dalam keadaan basah, maka ragi akan jadi mati dan proses fermentasi tidak bisa berjalan. Sekilas kayak naburin topping ke atas roti ya, tapi bukan, ini ragi yang ditaburkan ke oncom yang sudah tadi diolah dan dimasak. Dan ini harus rata ya, mau tipis mau tebal tapi tetap kuncinya adalah satu, rata. Ragi oncom dan tempe terlihat dari warna. Kalau ragi tempe berwarna putih, ragi oncom berwarna merah. Pemirsa, ini yang sudah didiamkan sehari semalam, nah ini yang 2 hari dan sudah siap dijual. Dan warnanya seperti ini nih, pada saya tekan-tekan tuh, tetap padat. Ya seperti oncom-oncom pada umumnya. Sebetulnya kalau ditanya, bisa nggak sih jadi kalau nggak dikasih ragi tambahan? Bisa, tapi lama. Nanti pelanggan pada komplain dan perputaran fulusnya kan jadi makin lambat. Kalau dikasih ragi makin cepat. Nah ini sudah tahu, tuh udah jadi, yang ini siap jual. Perjalanan saya masih belum berakhir. Setelah dibuat menjadi oncom, ada juga nih yang membuat tempe gembus. Tempe gembus merupakan salah satu makanan tradisional hasil fermentasi ampas tahu yang mulai dikenal sekitar tahun 40-an.
Proses membuat tempe gembus hampir sama dengan membuat oncom. Kalau untuk bikin tempe gembus, prosesnya sama sebetulnya kayak bikin oncom tadi. Dan awal juga sama, mulai dari ngeringin ampas tahu. Masih lagi bang, belum? Ampas tahu kembali dimasak hingga matang. Berapa jam bang ini dimasak tadi? Ya sekitar 1 jam. Sudah matang ampas tahunya. Kira-kira tadi sejam dimasak. Nah ini akan kita dinginkan, habis itu kita kasih ragi. Nah raginya yang beda sama oncom, nanti kita kasih lihat. Ini yang sudah diragiin tadi. Sebelah kan dia udah halus ya, tapi kenapa kita perlu halusin sekali lagi? Biar dia tidak terlalu padat dan memang menjadi ciri khas dari tempe gembus. Kemudian ampas tahu didinginkan dengan cara diangin-anginkan. Ya, ini dia yang membuat berbeda. Kalau oncom menggunakan ragi oncom yang berwarna oranye, ragi tempe gembus menggunakan ragi untuk membuat tempe biasa. Kalau satu biji jadi berapa banyak? Kalau misalkan nih saya belum terlalu dingin, saya kasih ragi, saya aduk, terus kemudian tempe gembusnya Nggak jadi, karena raginya kan belum adem, masih panas, dikasih ragi akhirnya raginya mati. Ya udah akhirnya nggak jadi gembus. berhari-hari tetap aja bentuknya seperti ini ya. Iya. Setelah 2-3 hari, ragi akan menumbuhkan jamur pada ampas tahu dan membuatnya memadat. Produsen oncom di tempat ini setiap harinya mampu menghasilkan rata-rata 2.500 kotak oncom dengan harga Rp4.000 atau beromset Rp10 juta per hari. Dijual lagi Di mana tuh? di pasar Cengkareng. Oh, satu kareng. Jualnya berapaan mas harganya? 1000-an. Satu apa nih? Dipotong satu kotak Dipotong berapa nih kalau ini? 8. Oh, berarti kurang lebih ini kan harga jual di sini 4.000 ya. Nah, ini dijualnya 1.000 berarti untung 4.000 lagi. Jadi 2 kali lipat. Jadi bagaimana? Mau jadi penikmat oncom dan tempe gembus saja? Atau mulai tertarik nih untuk jadi produsennya? Rian Fernando, Dwi Agung, Jakarta.